Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Islam itu adalah agama yang komprehensif. Tidak saja mengatur kehidupan keduniaan, melainkan juga mengatur kehidupan yang berkaitan dengan hari kemudian nanti. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi. Kita mengenal bahwa di dalam Islam itu ada dua sistem keuangan. Pertama adalah sistem keuangan komersial, lalu yang kedua adalah sistem keuangan sosial. Nah, sistem keuangan komersial ini biasanya diimplementasikan pada lembaga-lembaga bisnis. Apakah lembaga bisnis itu perbankan maupun non-perbankan. Nah, sedangkan sistem keuangan sosial ini kita kenal dengan apa yang disebut dengan zakat, wakaf, infak. Bahkan juga kita khusus di Indonesia itu ada istilah lain itu yang disebut dengan DSKL, dana sosial keagamaan lain. Baik, mari kita lihat pada zakat dulu secara umum. Bagaimana pentingnya zakat? Jadi zakat ini disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 32 kali. Tentu dengan istilah zakat dan derivasinya. Lalu kemudian 28 di antara kata zakat itu disebutkan bersamaan dengan sholat. Nah, lalu kemudian bisa kita simpulkan bahwa zakat gitu ya, dan sholat itu adalah merupakan dua saudara kembar. Artinya jika sholat itu adalah fokus untuk penyucian jiwa, nah lalu kemudian yang namanya zakat itu adalah fokus pada penyucian diri. Nah, termasuk juga infak dan juga DSKL atau dana sosial keagamaan lain. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya bahkan sangat penting adalah wakaf. Mengapa kita katakan bahwa wakaf ini penting? Sebab wakaf ini adalah menjadi instrumental yang sangat prinsip ya, yang sangat fundamental dalam membangun masyarakat muslim sejak dulu sampai sekarang. Nah, sehingga keberadaan wakaf ini tidak bisa kita remehkan begitu saja. Bahkan kita itu perlu sekali membahas tentang wakaf ini karena dia itu sangat potensial untuk membangun masyarakat muslim dari berbagai aspek. Kalau kita itu berbicara tentang wakaf, tentu kita tidak bisa hanya fokus pada kajian atau pembahasan wakaf-wakaf yang bersifat tradisional. Sebab bagaimanapun juga itu sudah ada perkembangan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kita. Jadi biasanya kita mengenal apa yang disebut dengan wakaf tanah. Biasanya kemudian tanah ini bisa dijadikan tempat membangun lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Itu saya kira sudah umum ya. Tapi kan pertanyaannya sekarang, apakah masih banyak orang yang bisa mewakafkan tanah dalam jumlah yang cukup besar? Mungkin saja pada daerah-daerah tertentu ya. Tapi kalau di perkotaan saya kira tidak terlalu banyak itu. Nah, maka kemudian wakaf tentang tanah itu anggaplah bahwa potensinya itu tidak begitu besar lah, terutama di daerah-daerah perkotaan. Nah, kemudian wakaf ini dikembangkan. Ada yang disebut dengan wakaf tunai. Nah, wakaf tunai ini biasanya diberikan kepada takmir yang akan membangun fasilitas tempat ibadah. Tapi yang namanya wakaf tunai itu kan tidak bertahan lama.
sebab dia segera akan dibelanjakan oleh misalnya panitia pembangunan masjid dan lain-lain. Sehingga berapapun wakaf tunai itu akan bisa dikonversi, mungkin menjadi ongkos tukang gitu ya, mungkin menjadi ditukar untuk membeli semen dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan wakaf tunai, sehingga potensi manfaatnya itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang disebut dengan wakaf diri. Mungkin seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan tertentu, lalu dia mewakafkan dirinya untuk mengajar pada lembaga tertentu dan dia tidak menerima kompensasi apa-apa, karena sesungguhnya dia itu adalah mewakafkan dirinya. Tapi ada lagi yang lebih penting, terutama di era kita sekarang ini, adalah wakaf uang. Dan ini sudah diatur oleh pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang, ada juga dalam bentuk peraturan. Nah, wakaf uang ini justru perlu digalakkan untuk era sekarang. Mengapa saya katakan perlu digalakkan? Pertama, uang yang diwakafkan itu tidak boleh habis. Tidak boleh habis karena dia itu akan diproduktifkan oleh nazir yang menerima wakaf tersebut. Nah, kemudian dari hasil-hasil pengelolaan dari wakaf uang itu bisa diberikan kepada masyarakat yang mungkin tercatat sebagai penerima manfaat. Nah, sehingga wakaf uang ini akan tetap abadi seperti halnya wakaf tanah dan wakaf-wakaf yang lain. Lalu sekarang bagaimana kita itu memungsikan daripada wakaf uang itu? Saya kira banyak hal yang perlu kita diskusikan. Misalkan, ini bisa kita diskusikan, bisa ndak penerima manfaat itu kita bangunkan rumah yang layak huni? Ini saya kira pertanyaan fundamental. Mengapa? Sebab satu orang tidak mampu membangun rumahnya sendiri, tetapi 10 orang akan mampu membangun rumah untuk diri mereka. Artinya apa? Gitu ya. Uang itu ya, manfaat daripada wakaf uang itu bisa saja kita kumpulkan. Lalu kemudian masyarakat pun juga dikumpulkan. Misalkan berapa juta yang kita pakai untuk membeli konblok, berapa juta yang akan kita pakai misalkan pengadaan pasir, berapa juta yang akan kita pakai untuk pengadaan besi. Nah, untuk pembuatan konblok atau batu bata itu bisa saja itu dikerjakan oleh masyarakat secara luas. Kita himpun misalkan mereka tuh jumlahnya 50, lalu rame-rame membuat konblok, tapi material daripada konblok itu kita kita ambil dari hasil daripada wakaf uang tersebut. Itu satu. Itu ya. Jadi masyarakat itu sangat potensial untuk mendapat rumah yang layak huni dari manfaat wakaf tersebut. Walaupun ini masih bisa kita diskusikan. Lalu yang kedua adalah bagaimana memberdayakan masyarakat ini melalui pendidikan. Itu ya. Nah, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah manfaat wakaf itu bisa diberikan untuk biaya pendidikan tersebut, termasuk juga sebetulnya biaya-biaya riset gitu ya. Jadi jangan kita terjebak untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan primer. Sebab kalau kita hanya memenuhi kebutuhan primer, meskipun itu paling penting gitu, tapi kan tidak bisa merubah nasib masyarakat, tidak bisa merubah dia itu mandiri dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi bagaimana kita itu mengolah atau mengelola manfaat daripada wakaf tersebut. Nah, oleh karena itu ya, masyarakat kita sekarang ini gitu ya, perlu kita himbau gitu ya untuk selalu berwakaf, terutama wakaf uang itu secara rutin. Tidak usah banyak. Itu ya, 10.000 juga tidak masalah. Syukur 50.000, 100.000 atau 1 juta. Nah, itu satu. Berarti
seseorang itu, misalkan seorang pegawai berwakaf untuk dirinya sendiri. Tapi bisa saja seseorang itu berwakaf, dalam hal ini adalah wakaf uang, untuk kedua orang tuanya mungkin yang sudah meninggal dunia. Nah ini juga sangat bagus gitu lah, daripada kita itu melakukan hal-hal yang lain. Tetapi jika kedua orang tua yang sudah meninggal dunia itu kita berikan amal-amalan dalam bentuk wakaf, saya kira itu adalah sangat bagus sekali. Nah ini dua contoh ya, bagaimana cara kita itu mendorong dan memotivasi masyarakat kita untuk berwakaf. Kita ini bekerja hampir 24 jam. Tapi hasil dari kerja kita yang 24 jam itu kita peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan keduniaan kita. Padahal kita hidup di dunia ini tidak terlalu lama. Orang hidup 100 tahun itu sangat beruntung. Tapi kebanyakan kan 65, 70 itu kan kita sudah meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, mengapa kehidupan akhirat yang abadi itu tidak kita persiapkan? Ya, kita persiapkan melalui sholat, puasa, mungkin juga haji. Tetapi perlu persiapan yang lebih serius dan lebih padat. Dan salah satu caranya adalah dengan rutin melakukan wakaf uang tersebut. Ini yang perlu kita sadari. Siapapun kita, yang penting umat Islam perlu mempersiapkan kehidupan akhirat itu dengan cara melakukan wakaf uang tersebut. Apa yang saya paparkan tadi, terutama kaitannya dengan sistem keuangan sosial ini, itu karena erat sekali kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kita yang belum mampu. Tetapi dalam kaitannya dengan wakaf uang, itu kan sesungguhnya lebih pada bagaimana membangun sumber daya manusia yang muslim ini. Nah sehingga melakukan wakaf uang itu sangat potensial. Itu ya. Tidak saja sekedar bagaimana misalkan memberikan seseorang dalam kerangka memenuhi kebutuhan primer, tetapi wakaf uang ini lebih pada bagaimana kita itu membangun sumber daya manusia, terlebih melalui sarana pendidikan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.